Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Perkenalkan, nama saya Brilian Nurdiah Ayu Fitriani dengan NIM 12 dari kelas 5C jurusan Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rohmatullah Tulungagung. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia yang merupakan sebuah materi kelas 7 SMP atau Madrasah Sanawiyah. Materi ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS terpadu. Perjuangan melawan penjajah. Seperti yang kita tahu bahwasanya Belanda pernah menguasai Indonesia sekitar 350 tahun. Kedatangan Belanda tersebut ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 22 Juni 1596 dengan tujuan untuk mendapatkan rempah-rempah. Kedatangan Belanda disambut baik oleh Sultan Banten. Namun karena Belanda kasar dan sikap mereka yang buruk, akhirnya mereka diusir dari Banten. Penindasan lewat VOC. Di dalam pokok-pokok didirikannya VOC ada beberapa poin penting. 1. VOC pertama kali didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar pedagang. 2. VOC melakukan monopoli perdagangan dengan membentuk tentara, mencetak uang, dan membuat perjanjian dengan raja setempat. 3. Pusat perdagangan yang dikuasai oleh VOC adalah Ambon, Jakarta, dan Banda. 4. Jenderal pertama VOC yaitu Jan Pieter Zoon Koen atau J.P. Koen membuat pusat perdagangan Jayakarta dengan merubahnya menjadi Batavia. VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Penyebab dibubarkannya adalah 1. Pejabat-pejabat melakukan korupsi. 2. VOC menanggung biaya perang karena kalah bersaing dengan perdagangan Inggris dan Prancis. 3. Para pegawai VOC melakukan perdagangan gelap. Kerja Rodi. Daendels menjadi gubernur jenderal di Batavia. Daendels juga memperlakukan kerja paksa atau rodi tanpa upah untuk membangun jalan raya air Panarukan, menanam kopi di daerah Priangan, dan menarik pajak untuk biaya perang kolonial Belanda. Selain itu, Daendels melakukan 3 hal dalam masa jabatannya, yaitu 1. Dengan menambah prajurit. 2. Membangun pabrik senjata, kapal, dan pos pertahanan. 3. Dengan membangun jalan raya. Penarikan pajak. Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Saat itu, Inggris berhasil mengalahkan Belanda dalam perjanjian Tuntang di Salatiga, Jawa Tengah, yang berisi 1. Seluruh wilayah jajahan Belanda akan diserahkan kepada Inggris. 2. Adanya sistem pajak. 3. Kerja rodi dihapuskan dan diberlakukannya sistem perbudakan. Kemudian pada tahun 1811, Belanda berkuasa kembali atas Indonesia setelah Inggris menyerah dan membujuk Van der Capellen sebagai gubernur jenderal. Namun, pada tahun 1830, Van der Capellen diganti dengan Van den Bosch yang mendapat tugas untuk mengisi kas Belanda yang kosong.
Maka dari itu ia memberlakukan tanam paksa untuk mengisi kas pemerintahan yang kosong. Tanam paksa juga disebut dengan Kulturstelsel. Dampak dari tanam paksa tersebut menjadikan rakyat Indonesia kelaparan dan hasil pertanian menurun serta banyak rakyat Indonesia yang mati. Namun, Douwe Dekker mengecam tanam paksa melalui bukunya Maghaflar yang menggemparkan warga Belanda dan mengakibatkan tanam paksa dihapuskan. Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Telah terjadi pengeboman di 2 kota di Jepang oleh Amerika atau Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman terbang ke Dalat, Vietnam untuk melakukan perundingan. Sedangkan di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa Indonesia dapat segera memproklamasikan kemerdekaan setelah mereka kembali ke tanah air. Namun, setelah kembalinya mereka, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena beliau mendengar Jepang akan menyerahkan Indonesia kepada Sekutu. Maka dari itu, golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda membawa Soekarno, Hatta, dan Fatmawati ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Di Jakarta, golongan muda melakukan perundingan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Maka, pertemuan Soekarno-Hatta dengan Mayor Shimura dan Laksamana Muda Maeda bertujuan untuk menanyakan proses proklamasi kemerdekaan yang telah dijanjikan ke Indonesia. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua untuk menyusun teks proklamasi 1945 diwarnai dengan perbedaan. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno-Hatta, Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sukarni, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut dengan menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman. Sebenarnya proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun dengan alasan tertentu atau keamanan, maka dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, acara dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian dilakukan pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian disusul dengan sambutan oleh Suwiryo, Wakil Wali Kota Jakarta pada saat itu. Kemudian pada hari itu juga disahkan sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan negara Indonesia dinyatakan telah merdeka. Sekian materi dari saya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.